Saudara yang terkasih yang setia selalu mengikuti renungan ini dari minggu ke minggu, saya menyampaikan selamat hari Pentakosta, selamat hari Minggu, dan salam sehat. Berkat lindungan Tuhan, kita boleh selamat sehat sampai hari ini. Dia memberikan kita napas hidup. Dia memberikan kita juga pekerjaan dan rezeki. Dia juga mengizinkan kita beribadah untuk memuji dan memuliakan namanya. Karena itu, pujilah Tuhan sebagaimana pemazmur dalam Mazmur 118 ayat 24 sampai 25 berkata, "Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai karenanya. Ya Tuhan, berikanlah kemujuran, ya Tuhan, berikanlah keselamatan." Dalam Minggu Pentakosta hari ini, Minggu tanggal 28 Mei 2023, kita diberikan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Dan biarlah saya bacakan nas ini untuk kita semua. Semoga dengan Roh Kudus nas ini memberikan pencerahan bagi kita. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Sampai di situ peruntukan firman untuk kita, saudaraku yang terkasih. Saudara yang terkasih, ada ungkapan yang berbunyi, "Habis gelap, terbitlah terang. Habis gelap, terbitlah terang." Ucapan tersebut menggambarkan perubahan dari rasa keterbelakangan menuju masa depan yang cerah, ikut berperan dalam pembaharuan menuju masa depan yang baik. Harga diri, ikut berbakti, ikut bekerja menuju masa depan yang cerah dan sukacita. Itulah yang dicapai dengan ungkapan habis gelap terbitlah terang. Saudaraku, para murid Yesus diliputi rasa takut, cemas, mengingat Yesus, Rabi yang dihormati disalibkan itu sudah bangkit. Benarkah dia bangkit? Itu kan satu pertanyaan besar. Benarkah dia bangkit? Sungguhkah dia hidup kembali? Dan bagaimana seterusnya nanti? Begitulah suasana hati dan pikiran para murid Yesus. Makanya mereka tinggal di dalam rumah, dikunci dari dalam, agar orang lain maupun Yahudi ataupun siapa tidak boleh masuk ke dalam rumah pertemuan mereka itu. Tetapi sekarang muncul sukacita. Gelap itu telah menjadi terang. Suasana dan hati yang bersukacita dan keadaan yang terang sekarang dialami oleh para murid itu. Yesus masuk dan hadir di tempat mereka berada. Ucapan Yesus yang sering-sering mereka dengar ialah "Shalom, damai sejahtera bagi kamu." Ucapan itu menggambarkan suatu sukacita. Yesus
sambil berkata shalom, damai sejahtera bagi kamu. Dia menunjukkan kedua telapak tangannya yang kena paku di kayu salib dan juga lambungnya yang tertikam oleh tombak daripada tentara. Dia tunjukkan itu kepada para murid dengan maksud apa? Supaya mereka yakin dan percaya bahwa Yesus telah bangkit dan Yesus juga sekarang menemui mereka dan mengutusi mereka. Shalom, tenanglah dan sukacitalah dalam Tuhan. Tenang dan sukacita dalam Tuhan. Bersyukurlah karena Tuhan yang Maha Kuasa, yang dapat mengatasi segala keadaan. Melihat Yesus dan bekas luka akibat penyalipannya, dan dengan ucapan shalom itu mereka bersukacita. Tenaga yang baru muncul dan keberanian yang baru juga mereka alami. Sukacita menerima salam selamat dalam kuasa Tuhan yang mengatasi segala keadaan. Shalom artinya Tuhan telah berbuat baik. Kuasa Tuhan mengatasi semua keadaan. Dan kemudian Tuhan Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus dan menugasi mereka untuk meneruskan, melanjutkan tugas dan pekerjaan Tuhan Yesus di dunia ini. Saudara, itulah yang dapat kita simak dari nas dari Injil Yohanes pasal 20 tadi. Sekarang kita coba cari dan kita lihat apa maknanya, apa pesannya untuk kita hari ini. Yang pertama, Roh Kudus itu mencipta dan mendorong semangat hidup kita. Roh Kudus itu mencipta dan mendorong semangat hidup kita. Dalam berita penciptaan, kalau kita baca kitab Kejadian pasal 2 ayat 7, dalam berita penciptaan manusia menerima roh dari Tuhan. Dan Tuhan dikatakan pada ayat itu, Tuhan menghembuskan napas hidup ke dalam lubang hidup Adam. Dan Adam jadilah manusia. Adam yang dibentuk dari tanah itu sekarang menjadi makhluk yang berguna, menjadi manusia untuk bekerja. Roh itu menjadikan hidup, memberikan kemampuan untuk berkreasi dan berprestasi. Pentakoste, Tuhan menghembuskan napas hidup bagi kita supaya kita boleh bekerja dan supaya kita punya semangat untuk berkarya. Homo faber artinya manusia adalah makhluk kerja. Pro Deo et Patria artinya kita bekerja dan berbakti untuk Tuhan dan untuk bangsa. Kerja, kerja, kerja. Itulah himbauan yang sering kita dengar dari pemimpin kita sekarang ini di republik ini. Seterusnya kita lihat bahwa Roh Kudus itu mengangkat seseorang, statusnya yang baru diangkat menjadi seseorang, menjadi anak dan pewaris milik Tuhan. Dan mereka boleh berdoa kepada Tuhan. Paulus menyatakan hal itu dalam Roma pasal 8 ayat 2. Roh Kudus itu memberi hidup dan memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan kematian. Memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum kematian. Kita tidak hidup lagi hanya oleh karena aturan, tetapi kita hidup oleh karena tuntunan. Tuntunan dari siapa? Tuntunan dari Roh Kudus itu. Roh Kudus itu membuat kita menjadi anak Allah, menjadi pewaris dari Allah, kerajaan Allah. Dan kita boleh berdoa dan berkata dalam doa kita, Abba
ya Bapa, dengarlah doaku. Abba, ya Bapa. Dan kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Dan doa itu kita akhiri dengan kata amin. Apa artinya? Amin artinya saya percaya. Itu sungguh benar. Saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagiku. Amin. Tuhan dengar dan beri yang terbaik untuk kita semua. Roma 8 ayat 15. Manusia yang berpentakostes, saudaraku yang terkasih, ialah manusia yang menerima Roh Kudus. Dia anak Allah yang merdeka dan tidak diperbudak oleh apapun. Entah itu kuasa, entah itu materi, entah itu harta milik, entah itu kekayaan, entah itu milik yang lain-lain. Roh itu memampukan seseorang untuk berkarya, bekerja, dan menerima hasilnya. Dia pakai untuk hidupnya, keluarganya, untuk gerejanya, dan untuk bangsanya, dan juga menolong orang lain. Bekerja dan berprestasi, mendapat rezeki, mengumpulkan harta milik, itu tidak salah. Yang salah dan selalu diwanti-wanti ialah bila harta milik itu menjadi tuan atas kita. Bila harta milik itu menjadi tuan dan kita menjadi hambanya. Memiliki uang, harta, kekayaan, tetapi kita mengendalikan untuk kepentingan hidup kita, untuk Tuhan dan untuk bangsa serta gerejanya. Itulah yang amat baik dan indah dalam hidup ini. Saudara, mari berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan. Itulah pesan berikut bagi kita. Mari berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan. Lagu yang sering kita dengar ialah hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus menjadi berkat. Ingatlah peribahasa kuno yang aktual sampai hari ini. Don't wait till tomorrow what you can do today. Jangan tunggu sampai besok. Kerjakan, lakukan apa yang dapat kamu lakukan hari ini. Jangan berjanji tetapi tidak dilaksanakan. Jangan berkata nantilah, karena Tuhan yang berhak atas waktu apa yang akan terjadi nanti, bukan kita. Karena itu hari ini lakukan apa yang dapat kamu lakukan sendiri. Kerjakan, lakukan yang dapat kamu kerjakan hari ini. Mengutip ucapan Uskup Fransiskus dari Assisi yang berbunyi, Tuhan, jadikan aku alat di tanganmu. Bila ada perselisihan, biarlah aku membawa perdamaian. Saat ada kesedihan, pakailah aku untuk menghibur mereka. Bila ada yang sedih dan menangis, jadikan aku alat di tangan Tuhan untuk memberikan penguatan. Nyanyian dari NKB, Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 200 atau buku ND 716 melukiskan bahwa dalam hidup ini sering terjadi kesusahan dan penderitaan. Syair daripada lagu itu berbunyi, dan itulah yang perlu kita simak di akhir khotbah ini. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengeram. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku, jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Buatlah aku
saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Indah sekali panggilan itu. Dan bermakna hidup ini kalau kita melakukan yang baik untuk orang yang merasa penat, yang menderita, yang susah, yang sedih dalam hidup ini. Kitalah menjadi alat di tangan Tuhan hari ini dan dengan masyarakat yang lain di seputar kita. Saudara, oleh karena itu Pentakoste, Tuhan menghembuskan rohnya bagi kita, Roh Kudus itu. Untuk apa? Supaya kita bekerja dan menolong orang lain. Saudara, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Tuhan melindungi Anda dan aku. Tuhan memberkati Anda dan kita semua. Dan kita ketemu lagi minggu depan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus, terima kasih Engkau memberikan Roh Kudus bagi kami, bagi semua orang yang percaya padamu, bagi dunia ini yang mau menerima Engkau. Dengan Roh Kudus itu kami diberikan semangat, kami diberikan hidup, kami dimampukan untuk bekerja, dan oleh karena itulah kami terpanggil untuk berbuat baik bagi setiap orang. Jadilah kami menjadi alat di tangan-Mu ya Tuhan, supaya kami juga boleh berbuat sesuatu yang berguna untuk hidup ini. Berkatilah gereja-Mu, berkatilah juga pemerintahan kami, berkatilah juga keluarga kami, anak-anak, cucu kami, dimanapun mereka berada, jauh dari kami ataupun dekat. Berkatilah kami semua pada hari ini, supaya kami juga beroleh sukacita dalam minggu Pentakoste ini, minggu pencurahan daripada Roh Kudus ini. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.